Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal UTBK PPG dalam jabatan atau untuk guru tertentu. Nah, Bapak Ibu, di dalam soal UTBK nanti ada 8 kompetensi lulusan PPG yang akan diujikan nanti di tesnya. Nah, 8 kompetensi itu yang mana saja? Nah, di layar Bapak Ibu sudah kita tampilkan 8 kompetensinya. Apa fungsi 8 kompetensi ini bagi Bapak Ibu? Nah, ini menjadi rambu-rambu Bapak Ibu untuk belajar di dalam menghadapi tes UTBK PPG guru tertentu atau PPG dalam jabatan ini. Nah, baik Bapak Ibu, bagaimana bentuk soal dari 8 kompetensi lulusan ini? Nah, pertama di video kali ini Bapak Ibu kita akan bahas bentuk soal kompetensi lulusan PPG 2 pada mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, nanti di dalam soal pasti Bapak Ibu akan menemukan soal tujuan pembelajaran dan juga indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini Bapak Ibu harus bisa buat nanti sebelum menghadapi tes PPG-nya, agar nanti Bapak Ibu ketika tes, Bapak Ibu sudah menguasai soal-soalnya. Baik, kita akan bahas soal pertama terkait dengan kompetensi lulusan PPG 2. Pak Haikal merupakan guru yang kreatif dalam merencanakan pembelajaran di kelasnya. Pak Haikal sedang merencanakan pembelajaran pada indikator mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu tujuan pembelajaran yang dapat dirumuskan sesuai indikator di atas adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu, di dalam merumuskan tujuan pembelajaran, maka yang menjadi patokannya adalah indikator. Nah, Bapak Ibu harus membuat tujuan pembelajaran itu berdasarkan indikator. Dan yang perlu diperhatikan di dalam indikator itu adalah kompetensi dan juga materi ajarnya, ya. Kompetensi dan juga materi yang akan dipelajari di dalam indikator tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu ketika membuat tujuan pembelajaran tidak boleh melenceng dari indikatornya, tidak boleh kreatif dari indikatornya, jadi harus sesuai dengan indikator. Kemudian yang kedua, di dalam merumuskan tujuan pembelajaran Bapak Ibu harus ada 4 komponen. 4 komponen itu apa saja? Nah, kita akan bahas dulu Bapak Ibu ya, biar nanti Bapak Ibu memahami. Di sini kalau di YouTube Bapak Ibu ilmunya gratis Bapak Ibu, yang penting mau dipelajari dengan baik ya. Oke, di sini saya akan buatkan tempat pembahasannya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, untuk membuat tujuan pembelajaran ada 4 komponen. Apa saja komponennya itu Bapak Ibu? Komponen pertama adalah audience. Ya. Kemudian komponen kedua adalah behavior. Behavior. Kemudian komponen yang ketiga adalah condition. Conditioning ya, atau condition. Kemudian yang keempat adalah degree. Degree. Nah, di dalam membuat tujuan pembelajarannya Bapak Ibu harus ada 4 komponen ini. Kemudian 4 komponen ini Bapak Ibu urutannya bagaimana? Apakah A, B, C, D atau yang lainnya? Nah, untuk urutan membuat tujuan pembelajaran Bapak Ibu urutannya adalah pertama itu conditioning. Conditioning. Kemudian yang kedua adalah behavior. Yang kedua itu adalah audience ya. Audiensnya. Kemudian yang ketiga adalah behaviornya. Kemudian yang keempat adalah degree-nya, Bapak Ibu ya. Nah, 4 komponen ini harus urutannya seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan nanti yang pertama audiens, misalkan peserta didik dapat membuat patung ayam dengan benar melalui diskusi kelompok.
Nah, itu kan kurang tepat, Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu, diingat-ingat untuk urutannya. Yang pertama adalah conditioning, audience, behavior, degree. Nah, sekarang kita akan definisikan conditioning itu apa, audience itu apa, behavior itu apa. Nah, untuk conditioning Bapak Ibu, saya tuliskan di sini C-nya ya. Conditioning itu adalah pengondisian kelas, ya. Pengondisian kelas. Nah, di conditioning ini nanti akan muncul metode pembelajaran yang digunakan, strategi pembelajaran yang digunakan seperti apa, itu di pengondisian kelas. Kemudian yang kedua ada audience. Nah, siapa audience di dalam belajar? Audience di dalam belajar adalah siswa, kalau sekarang disebut dengan peserta didik, ya. Peserta didik atau siswa. Nah, jadi apakah guru nanti menjadi audiens? Tidak. Guru itu tidak boleh ada di dalam tujuan pembelajaran karena guru bukan subjek belajarnya. Kemudian behavior. Behavior itu apa? Behavior itu adalah kemampuan yang harus dicapai. Nah, di dalam behavior Bapak Ibu harus ada komponennya dan juga materi ya. Harus ada kompetensi maksudnya, kompetensi. Nah, kompetensi itu yang mana? Misalkan mengenal, kemudian membedakan, menganalisis, membuat, dan lain sebagainya. Kompetensi dan juga materi ajarnya itu harus ada Bapak Ibu di dalam behavior yang ada di tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah degree. Nah, degree itu adalah untuk menyatakan apakah siswa itu menguasai kompetensi yang harus dikuasainya. Nah, misalkan dengan kata benar, baik, tepat, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan coba jawab soal yang tadi, di mana indikator yang digunakan adalah mengidentifikasi kosakata tentang ciri makhluk hidup. Jawaban yang tepat apakah A, setelah membaca teks ini adalah conditioning? Oke, boleh kita simpan dulu. Siswa ini adalah audiensnya, dapat mengidentifikasi makhluk hidup dengan benar. Nah, apakah jawaban A ini benar atau salah? Kita lihat di kompetensi pada behaviornya Bapak Ibu ini sudah tepat ya, sama-sama mengidentifikasi. Tetapi kurang tepatnya di mana? Kurang tepatnya adalah di materi yang diajarkan. Di sini materi yang diajarkan pada tujuannya adalah mengidentifikasi makhluk hidup. Padahal di dalam indikatornya itu yang dipelajari adalah mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, maka nanti yang akan dipelajari yaitu ciri-ciri makhluk hidupnya, ya. Jadi bukan makhluk hidupnya. Maka jawaban A kita eliminasi. Kemudian jawaban yang B. Setelah mengamati video, siswa dapat mengidentifikasi ciri makhluk hidup dengan benar. Nah, di sini conditioningnya sudah tepat, siswa adalah audience, dapat mengidentifikasi untuk kompetensinya dalam behaviornya sudah tepat di sini, ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Nah, maka kalau kita lihat jawaban B ini, Bapak Ibu, ini sudah sangat tepat sekali. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang B, Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang C bagaimana? Di mana letak salah jawaban C? Nah, di jawaban C Bapak Ibu, letak salahnya adalah di behaviornya. Di behaviornya ada kata membuat untuk kompetensinya, padahal kompetensi di sini harus mengidentifikasi, bukan membuat. Maka jawaban C kita eliminasi. Jawaban D, letak salahnya di mana? Padahal untuk behaviornya itu sudah tepat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dengan baik. Nah, untuk degree dengan baik Bapak Ibu, itu digunakan pada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu apa? Penilaian sikap itu misalkan jujur, berperilaku baik di dalam kelas, dan lain sebagainya. Nah, kalau mengidentifikasi itu adalah pengetahuan. Oke, jadi baik itu tidak cocok untuk pengetahuan. Jadi kita eliminasi jawaban yang D. Yang E, setelah mengamati video, siswa dapat mengidentifikasi kosakata tentang ciri makhluk hidup dengan tepat. Nah, di sini sama-sama mengidentifikasi kosakata ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Oke. Nah, kalau
mengidentifikasi Bapak Ibu nanti kata yang digunakan adalah, kalau yang paling tepat itu adalah dengan benar ya. Oke. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan bahwa di bimbel kami, Bapak Ibu bisa cek untuk testimoni kelulusan bimbel PPG kami di link https://s.id/bimbel PPG. Nah, bimbel UKPPPG UTBK PPG dalam jabatan 2024 ini untuk semua program studi kecuali bahasa asing dan bahasa daerah. Nah, cara mendaftarnya bagaimana? Ketik daftar UKPPPG Daljab. Kirim ke WA kami di 081803358023. Nanti Bapak Ibu kami masukkan ke dalam grup. Kemudian Bapak Ibu kami akan berikan jadwal bimbelnya. Kemudian Bapak Ibu akan melakukan pembayaran dari tanggal 21 sampai dengan 6 September 2024. Dan pelaksanaan nanti dari tanggal 6 sampai dengan 18 September 2024. Nah, soal yang dibahas nanti Bapak Ibu, pembahasan soal berdasarkan 8 kompetensi lulusan PPG guru tertentu. Keunggulan dari bimbel kami, Bapak Ibu bisa melihat testimoni bimbelnya melalui link yang ada di sini. Nanti saya akan terapkan di deskripsi. Kemudian fasilitasnya ada 10 pertemuan, gratis e-modul, gratis tryout, gratis video rekaman bimbel, dan juga nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 081803358023. Kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu Guru. Pada sebuah rancangan pembelajaran tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah titik-titik. Nah, tadi Bapak Ibu sudah kita berikan pembahasan terkait dengan cara menyusun tujuan pembelajaran. Oke, nah sekarang coba kita jawab soal kali ini. Diingat, ini adalah kata kuncinya Bapak Ibu ya. A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Nah, kalau jawaban A, kalau kita lihat Bapak Ibu dari komponen di dalam tujuan pembelajaran untuk conditioningnya sudah tepat di awal, kemudian siswa adalah audiensnya, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, letak kurang tepatnya di sini Bapak Ibu pada materi yang diajarkan. Ya, untuk kompetensi yang dikuasai pada behaviornya sudah sesuai dengan apa yang ada pada kompetensi pada indikatornya Bapak Ibu ya. Kemudian, untuk materinya itu tidak sesuai dengan apa yang ditekankan pada indikatornya Bapak Ibu. Maka jawaban A salah, dan juga di jawaban A ini kalau kita lihat tidak ada degree-nya, maka kita eliminasi. Nah, degree yang tepat untuk menjelaskan Bapak Ibu dengan benar ya. Oke, dengan benar. Kemudian untuk jawaban B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, kalau kita lihat dari komponennya di sini Bapak Ibu, ini sudah tepat. Conditioning siswa audiens menjelaskan ini adalah kompetensinya sama dengan yang ada di indikator kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, ini juga sudah tepat Bapak Ibu ya untuk degree-nya. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Untuk jawaban C Bapak Ibu, itu letak kurangnya di mana? Di jawaban C itu yang didahulukan adalah siswa atau audiensnya. Maka jawaban C salah. Kemudian yang D yang didahulukan adalah behaviornya. Maka jawaban D salah. Yang E setelah melaksanakan diskusi sudah tepat conditioningnya, siswa, audiens dapat mengidentifikasi komponen operasi sistem dan komponen perangkat keras dengan benar. Nah, letak salahnya di sini adalah pada kompetensi yang ada di behavior, bukan mengidentifikasi, tetapi yang diminta adalah menjelaskan ya. Baik Bapak Ibu, selain itu kami juga menyediakan
e-book soal terakurat UTBK PPG tahun 2024 yang Bapak Ibu bisa beli melalui nomor WhatsApp kami di 081803 358 ini. Lupa saya ganti tulisannya Bapak Ibu ya. Nah, di e-book ini Bapak Ibu kita adakan soal 8 kompetensi lulusan PPG guru tertentu. Jadi semua kompetensi lengkap ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat soal yang kita bahas pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.